Selamat datang di podcast Konde.co, podcast yang membahas berbagai topik yang relevan dengan kehidupan perempuan, kelompok marginal, dan melakukan interseksi. Halo Kondevelas, kembali lagi bersama aku Gila dalam podcast Konde.co. Nah Kondevelas, kalian tahu nggak sih kalau kesadaran isu iklim dan lingkungan akhir-akhir ini lagi meningkat loh, terutama di generasi muda. Karena mereka lah yang paling merasakan ancaman yang sedang dan akan dihadapi akibat kerusakan lingkungan. Mulai dari cuaca ekstrim, bencana, pencemaran, dan kerusakan lingkungan akibat tambang, hingga perampasan hutan dan alih fungsi lahan oleh korporasi. Nah, Kondevelas, podcast kali ini kita akan membahas tentang 6 perempuan muda pejuang lingkungan dari berbagai daerah di Indonesia. Cerita-cerita mereka telah dirangkum oleh 2 jurnalis Konde.co, yaitu Anita Dewi dan Salsabila Putri Pertiwi, serta telah dimuat dalam edisi khusus Perempuan Muda Atasi Krisis Iklim dan Lingkungan yang bisa kamu akses di situs Konde.co. Cerita pertama adalah tentang perempuan muda bernama Antonia Maria Oy atau Nia, yang saat ini berusia 25 tahun dan berasal dari Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Nia aktif memberikan edukasi soal iklim dan lingkungan bersama Koalisi Kelompok Orang Muda untuk Perubahan Iklim atau KOPI. Sumba Timur adalah daerah yang sering mengalami kekeringan. Ketika sumber-sumber air diprivatisasi oleh perusahaan yang merampas hak ulayat masyarakat, krisis air jadi semakin parah. Nia juga melihat pengelolaan sampah di kotanya yang masih buruk. Sadar bahwa masa depannya dan orang-orang muda ditentukan oleh mereka sendiri, Nia pun bergerak dengan memberikan edukasi lingkungan. Bersama gerakan kolektif, ia juga aktif mengadvokasi kasus perusakan lingkungan oleh perusahaan. Edukasi-edukasi yang dilakukannya tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga melalui berbagai platform media sosial dengan gaya khas generasi muda. Nia melihat betapa pentingnya bergerak secara kolektif agar generasinya tidak mewariskan lingkungan yang buruk bagi generasi mendatang. Nah, cerita kedua datang dari Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Ada Hamra, perempuan berusia 24 tahun yang merupakan anggota masyarakat adat Padoe. Hamra yang menempuh pendidikan hukum aktif melakukan advokasi non-litigasi di lingkungannya. Ia bergabung dengan Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara atau PPMAN Region Sulawesi. Kak Hamra juga menjadi bagian dari pengurus wilayah aman Tanah Luwu yang berlokasi di Palopo. Di wilayah adat Hamra, ada perusahaan nikel yang mencaplok wilayah adat seluas 12.000 hektar dan merusak lingkungan. Hamra tidak ingin hutan dan tanah adat yang menjadi sumber penghidupan rusak, serta komunitas adatnya tergusur. Kalau bukan dia dan komunitasnya yang berjuang, siapa lagi? Hamra pun membantu advokasi masyarakat adat yang menolak penambangan dan bank tanah di wilayah adat. Ia menangani kasus kriminalisasi masyarakat adat oleh bank tanah dan perusahaan. Meski ada hambatan, ia melihat ini sebagai sebuah pengalaman yang luar biasa. Menurut Hamra, penguatan masyarakat adat menjadi hal yang sangat penting, sebab di wilayah-wilayah konflik biasanya masyarakat dipecah belah. Gimana menurut kalian nih Kondevelas terkait ceritanya Kak Hamra? Nah, kali ini kita akan pindah ke Kalimantan. Cerita ketiga datang dari Tri Oktaviani atau Ani, manajer keorganisasian, pendidikan, dan monitoring evaluasi Walhi Kalimantan Tengah. Ani mendampingi perjuangan warga atas hak lingkungan mereka di berbagai daerah di Kalimantan Tengah. Kasus-kasus yang mereka hadapi terkait konflik agraria mencakup isu perkebunan sawit hingga larangan pembakaran lahan. Pembukaan hutan dan lahan dengan metode pembakaran membuat pemerintah menuding kebakaran lahan sebagai salah warga. Ini menyebabkan banyak warga yang dikriminalisasi. Padahal pada kenyataannya, masyarakat lokal termasuk perempuan justru lebih paham tentang metode pembukaan lahan yang tetap selaras dengan alam. Namun menurut Ani, perempuan lokal masih sering ditinggalkan dalam perbincangan mengenai isu lingkungan. Di sisi lain, perjuangan perempuan menghadapi krisis lingkungan di Kalimantan Tengah terus berlangsung. Tantangan perempuan dalam perjuangan lingkungan adalah menghadapi patriarki dan misoginisme. Ani sendiri tetap aktif mengadvokasi isu lingkungan dengan pendekatan komunitas, meski harus menghadapi bias gender dalam prosesnya. Ani mengatakan yang bisa dilakukan adalah berupaya terus-menerus secara berkomitmen dan konsisten untuk melakukan perlawanan dan terus bergerak bersama dengan rakyat. Nah, kisah keempat datang dari Katrunada H. Melati, yang biasa dipanggil Nada. Kak Nada berdomisili di Jawa Timur.
Nada adalah bagian dari kolektif Sindikat Aksata di Malang sejak 2022. Ia mengadvokasi isu-isu krisis lingkungan di Malang, salah satunya adalah konflik terkait mata air Kasinan. Wacana alih fungsi hutan lindung Kasinan menjadi lokasi ekowisata rupanya mengancam lingkungan. Warga bersama Sindikat Aksata dan organisasi lain pun memprotes hingga audiensi ke DPRD Jawa Timur. Akhirnya, proyek kegiatan pariwisata itu dihentikan dan izin dari wali kota pun dicabut. Selain masalah Kasinan, Nada juga menangani sejumlah kasus lingkungan di Jawa Timur bersama dengan kolektifnya. Dari berbagai kasus lingkungan di Jawa Timur, Nada merasa bahwa peran warga perempuan belum terlihat secara gamblang. Bahkan, ketika ia mencoba membuka obrolan dengan para ibu terkait isu lingkungan, ia justru diarahkan untuk membicarakan hal tersebut dengan warga laki-laki yang katanya lebih paham. Nada dan kolektif kini mencari cara untuk melibatkan para perempuan lebih aktif dalam ruang-ruang publik. Ia berharap, terutama untuk para perempuan pejuang lingkungan, agar semua bisa berjejaring melawan krisis iklim dan kerusakan lingkungan. Kita masih punya 2 kisah lagi nih, Kondevelas. Kisah kelima datang dari Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Ada cerita dari Kak Cindy Silviana yang saat ini berusia 23 tahun. Keingintahuan dan kesadaran Cindy tentang lingkungan muncul dari aktivitasnya sejak kuliah. Cindy juga sering menelusuri internet tentang isu-isu lingkungan dan menemukan fakta bahwa kondisi lingkungan saat ini sudah darurat, tapi belum banyak yang membicarakannya. Setelah sering berkampanye di media sosial, Cindy bertemu dengan Yayasan Sri Kandi Lestari yang bergerak untuk isu keadilan ekologis lewat advokasi dan pendidikan. Lembaga ini berfokus mendampingi masyarakat terdampak polusi dan limbah PLTU yang memakan energi batu bara. PLTU tersebut mengganggu penghidupan warga desa yang bekerja sebagai petani, nelayan, dan juga petambak. Proyek itu juga ternyata berdampak buruk terhadap kesehatan perempuan dan anak. Bersama Yayasan Sri Kandi Lestari, Cindy melakukan advokasi dan pendampingan kepada masyarakat di sekitar PLTU tersebut. Mereka mengadakan pelatihan untuk masyarakat, terutama kelompok perempuan di sejumlah desa. Mereka juga melakukan monitoring terhadap kondisi masyarakat di tapak dan memberikan edukasi soal bahaya limbah PLTU. Cerita terakhir datang dari Sucia Lisdamara dari Bayah, Kesepuhan Adat Banten Kidul, Jawa Barat. Setelah berkuliah, Sucia yang kini berusia 25 tahun memutuskan kembali ke kampung halamannya dan juga aktif berorganisasi masyarakat dengan Adat Barisan Pemuda Nusantara atau BPAN. Di desa tempatnya bekerja, Sucia melihat masuknya perusahaan-perusahaan besar atau korporasi seperti perusahaan semen mengubah kondisi desa. Beberapa tahun terakhir, kondisi udara di Bayah jadi pengap karena polusi. Belum lagi, hutan dan wilayah-wilayah adat yang dicaplok perusahaan dan kini terancam beralih fungsi. Pencemaran air juga menjadi masalah yang serius di Bayah. Meski warga telah berkali-kali melaporkan hal tersebut, tapi ternyata tidak ada tindakan lebih lanjut. Sucia pun menyadari bahwa masyarakat adat sangat dekat dengan alam. Alam bukan hanya menjadi sumber ekonomi, tapi juga sumber penghidupan bagi masyarakat adat. Ia juga makin sadar bahwa masyarakat adat justru adalah penjaga alam. Itulah yang kemudian mendorongnya untuk bergerak memperjuangkan kondisi lingkungan bersama warga lainnya. Nah, itu dia 6 sosok perempuan muda yang gigih berjuang menghadapi krisis iklim dan lingkungan. Ini tanda bahwa generasi muda punya kok kepedulian akan lingkungan. Apalagi, kondisi lingkungan akan sangat berdampak pada kehidupan dan penghidupan perempuan. Kondevelas tahu nggak sih kalau kita juga bisa loh bergerak demi lingkungan hidup yang lebih baik bersama-sama. Kalau menurut kalian, apa nih yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda untuk menjaga lingkungan dan bergerak bersama menghadapi krisis lingkungan yang ada? Jangan lupa sebarkan podcast ini ke teman-teman kamu ya, untuk bisa membuka ruang diskusi terkait topik podcast hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan dan mari bergabung dalam perjalanan kami untuk menyediakan platform bersuara bagi mereka. Konde.co adalah media yang memperjuangkan perempuan, kelompok marginal, dan intersection.